Alhamdulillahilladzi qad wafaqa lil ilmi khairi khalqihi walituqa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Ilahi rabbi antal maqsudi wa ridhaka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifataka ilayya wa ila nihayatil jamaah Masjid Al-Istiqomah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Ada sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang insyaallah hadisnya cukup familiar, populer, dan hampir setiap orang itu tahu dan bisa hadis itu. Yang bisa, yang nggak bisa ya nggak bisa. Bunyi hadisnya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza mata ibnu adama in qata'a amaluhu illa min salasin. Shadaqatin jariyatin, ada yang membaca shadaqatin jariyatin, aw waladin sholihin, aw ilmin yuntafa'u bihi. Ada lagi yang membaca shadaqatan jariyatan, aw waladan sholihan, aw ilman yuntafa'u bihi. Nanti ada yang membaca juga shadaqatun jariyatun, aw waladun sholihun, aw ilmun yuntafa'u bihi. Boleh nggak dibaca begitu? Boleh, asal tahu ilmunya. Tapi kalau ilmunya nggak tahu, jangan coba-coba, nanti turun dari mimbar diprotes. Tapi kalau sudah siap dengan argumentasi, boleh. Ad-da'wa bila dalil mamnu, kan begitu bahasa santri. Jadi harus punya argumentasi. Hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan, menganjurkan, dan memerintahkan kepada umatnya agar meningkatkan 3M. 3M. Kalau dalam iklan obat nyamuk kita apa M yang pertama itu? Ya. Menghindari, menguras, menutup, kan gitu. M yang pertama adalah mani. Shadaqatun jariyatun, sedekah yang mengalir. Nah, di dalam hadis lain tidak hanya 3, bahkan sampai 8. Ketika kita sudah mati nanti, walaupun kita sudah tidak bisa beramal, tetapi nilai pahalanya itu akan bertambah terus. Di antaranya adalah sedekah jariyah, sedekah yang mengalir. Karena nanti ada sedekah ghairi jariyatin, sedekah yang tidak mengalir. Misalkan kita traktir orang tuh, ya, dapat pahala sedekah, tapi nggak ngalir, nggak makan jadi ya sudah gitu. Sampai di situ, itu bukan sedekah jariyah. M yang pertama itu mani. Jadi umat Islam itu memang diajarkan dan dianjurkan oleh Rasulullah supaya menjadi orang yang berkemampuan di bidang ekonomi. Karena kata Rasulullah dalam penjelasan lain, kadal fakru ayyakuna kufran. Kalau istilah Gus Dur ini namanya hadis kadal, karena diawali oleh
kadal fakru, hampir-hampir kefakiran itu bisa menjadikan orang itu menjadi kufur. Jadi Islam mengajarkan kepada kita supaya mapan di bidang ekonomi, itu yang pertama. Dan dibuktikan oleh para sahabat Rasulullah SAW, bahkan oleh Rasulullah sendiri, bagaimana kehidupan Rasulullah SAW dalam kesehariannya. Walaupun ada orang yang mengatakan Rasulullah itu miskin untuk dirinya sendiri tapi kaya untuk orang lain. Kalau kita sebaliknya, kaya untuk diri sendiri tapi miskin untuk orang lain. Kalau Rasulullah miskin untuk dirinya tetapi kaya untuk orang lain. Hanya salah satu gelar itu Rasulullah itu Al-Jawad, orang yang paling dermawan. Di bidang ekonomi ini menjadi penting gitu. Dan ternyata dalam syariat Islam itu 2/3 syariat yang diajarkan oleh Allah itu kembali kepada sosial. Jadi 2/3 ajaran Islam, syariat Islam itu 2/3 itu kembali kepada soal istimaiyah, kemasyarakatan. Contoh, banyak ustadz yang sering mencontohkan, kita wajib puasa, lalu ketika sedang berpuasa kita berhalangan tidak berpuasa karena misalkan sakit yang menurut analisa dokter tidak sulit untuk disembuhkan, maka di situ kita tidak wajib berpuasa, tetapi wajib diganti dengan membayar fidyah. Kita wajib melaksanakan haji, lalu ada salah satu rukun haji yang tidak terpenuhi, maka kita diperintahkan untuk membayar dam. Larinya itu ke sosial kemasyarakatan. Dan ternyata di dalam Al-Quran itu ayat yang paling panjang itu ayat yang berhubungan dengan ekonomi. Surat apa coba anak-anak Sanawi ahli ya? Al-Baqarah ayat 10.000. Surat Al-Baqarah benar suratnya ayat 20.000. 50.000 ya. Hah? 282 bagus. Sini. Surat Al-Baqarah ayat 282. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum. Tadi berapa 50.000 ya? Nah, salaman dulu. Nanti kalau saya yang kultum siap-siap harus menjawab minimal 50.000. Itu namanya shadaqatun jariyatun. Oke. Surat Al-Baqarah ayat 282 itu menjelaskan tentang hutang piutang. Kalau bahasa kita hari ini, di situ ada kwitansi, di situ ada akte notaris. Dijelaskan hampir 1 lembar tuh. Wahai orang-orang beriman, apabila kamu berhutang piutang, maka di situ faktubuhu ila ajalin musamma, maka harus ditulis pakai kwitansi sampai batas waktu tertentu. Dan hutang itu berat tuh. Sampai di zaman Rasulullah SAW ada salah satu sahabat yang meninggal. Kemudian kata Rasulullah, siapa yang bertanggung jawab atas hutang-hutangnya? Gak ada sahabat yang jawab. Rasulullah balik, gak mau nyolatin. Baru Abdurrahman bin Auf mengacungkan tangan, saya ya Rasul yang bertanggung jawab. Baru Rasulullah mau mensolatkan mayat. Begitu beratnya hutang itu. Ya, sampai ada bahasa orang yang jihad berkali-kali, hidup jihad lagi, hidup jihad mati lagi, hidup jihad mati lagi. Tapi dia punya hutang. Itu ditangguhkan tuh masuk surganya. Nggak percaya silakan mati duluan. Berat hutang itu.
Makanya orang yang hebat itu orang yang tidak punya hutang. Tapi jangan salah, berhutang itu bagian dari syariat. Jadi orang yang berhutang itu sedang melaksanakan syariat Allah. Hutang itu kan bagian dari syariat. Jadi Islam mengajarkan supaya kita menjadi orang yang maksimal di dalam ekonomi. Nah, coba lihat hari ini kenyataan ya. Umat Islam ini bahasanya ya jadi babu di negeri sendiri. Coba lihat, kalau saya pernah ngajar di salah satu perusahaan namanya PT Reman, Kamacu Reman, bukan Preman, Reman nih, di daerah Cakung. Wih, luar biasa, mereka tuh disiplin. Begitu ngelihat dari kepengurusannya itu, dari mulai direktur utama sampai kepala personalnya itu bukan nama orang kita. Itu hampir rata-rata namanya orang Korea. Pokoknya yang bau-bau itu kan Korea di sini. Ek bau, liang tai bau, ketek bau, itu biasanya Korea. Baru nanti satpamnya tuh Pak Asep, Pak Sugi gitu. Nama satpamnya kok. Sedih kita ini. Padahal Islam mengajarkan supaya kita itu menjadi orang yang sukses di bidang ekonomi. Saya sering sampaikan ayat ini. Surat An-Nisa ayat 9. Insya Allah sudah hafal. Siapa yang hafal anak-anak? An-Nisa ayat 9. Ini materi aliyah. Dulu saya zaman jadi aliyah itu hafal di luar kepala. Guru Quran hadisnya mana? Surat 4 ayat 9. 50.000 lagi. Depannya. Wal yahsyal ladina. Ayo lanjutin. Emangnya ayat Ibrahim nyegat orang suruh ngelanjutin gitu. Wal yahsyal ladina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qaulan sadida. Dan hendaklah mereka takut meninggalkan anak cucu keturunan di belakang mereka itu dzurriyyatan di'afa, lemah. Meninggalkan keturunan yang lemah. Lemah di sini menurut Ibnu Katsir lemah di bidang ekonomi. Karena ayat 7 sampai dengan ayat 12 surat An-Nisa itu sedang menjelaskan tentang pembagian waris. Salah satunya surat An-Nisa ayat 7 sampai dengan ayat 12 itu tentang pembagian waris. Baru nanti di akhir surat An-Nisa dijelaskan lagi tentang pembagian waris. Jadi di situ Allah memperingatkan hendaklah mereka takut meninggalkan anak cucu di belakang mereka itu yang lemah di bidang ekonomi. Karena dari situ mengimbas kemana-mana. Mohon maaf, sekolah hari ini ya rata-rata, mohon maaf ya kalau di aliyah mungkin enggak beda ya. Di sanawiyah aja kumpulin tuh wali murid, lalu saya tanya ibu-ibu, bapak-bapak, kenapa anaknya disekolahkan ke Yapis? Jawabannya sama semuanya. 30 wali murid jawabannya sama. Karena tidak keterima ke negeri, Pak Ustadz. Tidak keterima ke negeri. Kenapa? Memang ada apa di negeri? Jawabannya juga sama. Kan gratis, Pak Ustadz. Udah mental miskin semua itu. Carinya yang gratis, kan gitu. Kalau mental kaya nggak begitu. Walaupun dia kelihatannya serba kekurangan, tapi mental. Mohon maaf, yang korupsi miliaran itu bukan orang miskin, tapi mentalnya mental miskin. Buktinya nggak cukup dengan uang yang sudah didapat, sampai dia korupsi, manipulasi. Jadi kalau kita nggak kurang ekonomi sekarang, mohon maaf ya, masuk fakultas kedokteran berapa? Minimal 500 juta itu per uang masuknya. Itu minimal, itu duit semua itu.
masuk pesantren hari ini, mohon maaf, masuk pesantren hari ini. Saya punya temen ngajar di SMP Singapura yang di dekat perumahan Ahok. Apa namanya Pak? Pluit. Itu SMP Singapura. Saya tanya teman saya, ente berapa dikasih honor? Ngajar 2 hari. Ente dikasih honor berapa di situ? Ya pokoknya kalau dibandingkan dengan gaji PNS saya, dengan gaji sertifikasi saya, masih gedean honor di situ. Padahal cuma 2 hari ngajar. Katakanlah kalau PNS-nya dia 5 juta, sertifikat 5 juta, berarti kan 10 juta. Honor di situ lebih besar ketimbang PNS dan sertifikasi. Lalu saya tanya, berapa SPP-nya? Di situ murah. 1 tahun itu SPP-nya 120 juta. Berarti sebulan SPP-nya berapa? 10 juta. Kalau Yapis SPP-nya 10 juta, apa bahasa Arabnya? Mustahil. Nggak mungkin kita. Iya kan? Loh kenapa mereka bisa? Kan itu logikanya. Mentalnya itu, pertama kan harus lahir dari sebuah mental. Kan dalam hadis disebutkan Allah itu tergantung prasangka kita. Allah itu tergantung prasangka kita. Kalau kata kita nggak bisa, ya sudah nggak bisa. Tapi kalau kata kita yakin bisa, sanggup, pasti akan bisa. Karena itu akan menimbulkan sugesti. Oh saya bisa. Karena bilang bisa, pasti akan ada usaha. Tapi kalau dalam hati sudah bilang mana mungkin saya bisa seperti itu, ya sudah. Nggak ada usaha. Itu yang pertama apa? Sodakotun jariyatun. Jadi money, tentang ekonomi, tentang uang. Lalu yang kedua, waladun solihun. Ini men. Ternyata Islam itu mengajarkan kepada kita supaya menjadi orang yang cerdas. Menjadi orang yang cerdas, menjadi orang yang luar biasa, yang punya ilmu. Dan yang ketiga, Islam mengajarkan kepada kita ilmun yuntafa'u bihi, manajemen. Coba aja lihat di dalam hadis Rasulullah, bagaimana iming-iming yang ditawarkan oleh Allah dan Rasulnya bagi orang yang mencari ilmu. Ini kan kalau kita mohon maaf nih anak-anak, adik-adikku sekalian, secara tidak langsung kita ini sedang berjihad di jalan Allah. Maka orang yang sedang mencari ilmu itu dalam teori ilmu fikih boleh meminta uang zakat. Boleh tuh. Minta uang zakat ke amilin gitu, daripada jadi ambilin. Ya kan? Minta uang zakat untuk bayar SP boleh. Kenapa? Karena orang yang mencari ilmu itu posisinya dalam sepadan dengan sabilillah. Orang yang sedang berjuang di jalan Allah. Jadi Islam itu luar biasa, mengajarkan kepada kita supaya menjadi orang yang punya ilmu yang bermanfaat. Nah sekarang, mohon maaf nih, kritik yang konstruktif. Kemarin ada wacana, nanti tidak menutup kemungkinan guru-guru yang non-Islam itu ngajar di madrasah. Tapi madrasahnya madrasah negeri mungkin ya. Pernah ada wacana kan? Jadi boleh jadi nanti yang ngajar kimia, biologi, fisika itu bukan orang Islam, walaupun ngajarnya di madrasah negeri. Salah satu penyebabnya karena umat Islam banyak yang tidak mengambil jurusan itu. Mohon maaf nih, di kita agak kesulitan. Yang ngajar komputer gelarnya itu Pak Wahidin SPDI. Yang ngajar olahraga SPDI lagi. Seni budaya SPDI. Semua jurusan agama. Sampai mau ngambil nyari jurusan biologi, kimia, fisika yang asli jurusannya susah kita itu. Yang ngelamar agama lagi gitu. Besoknya agama lagi, udah sabrek-abrek tuh guru agama. Ternyata menurut penelitian, jumlah mahasiswa di Indonesia ini 30% itu mengambil jurusan agama.
Mesir sendiri hasil penelitian hanya 5% mahasiswa Mesir yang ngambil jurusan agama. Di kita di mana-mana. Tapi alhamdulillah jurusan agama nggak ada yang nganggur. Minimal jadi tukang adzan di musola. Insya Allah tidak ada yang nganggur. Tapi kekurangan kita. Kekurangan hari ini. Sulit mencari guru yang punya kualitas yang bagus di bidang umum. Padahal Islam mengajarkan seperti itu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.